Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan video tentang sejarah ditemukannya asam dan basa. Dulu saat masa kuno, zaman dahulu, bagaimana orang dalam menyikapi asam dan bagaimana cara menyikapi basa mendefinisikannya pertama kali. Ada bahan yaitu cuka apel, kemudian lemon dan anggur, maka itu termasuk golongan asam. Selanjutnya, jika ada baking soda, sabun, dan pembersih kaca, itu merupakan golongan basa. Kemudian pada zaman kuno, orang ini ingin mengetahui asam basa dengan cara mencicipinya dan kemudian mengkategorikannya dengan rasa, tekstur, dan bau, sehingga muncul rasa asam, pahit, manis, dan lain-lain. Hal-hal yang terasa asam akan memunculkan kata asam yang berasal dari kata Yunani oxyen yang bermutasi menjadi kata kerja Latin ager yang berarti membuat asam. Kemudian pada tahun 700-an seorang ahli kimia Arab bernama Jabir ibnu Hayyan mempersiapkan asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat, kemudian melarutkan gas yang dihasilkan dalam air sehingga memunculkan hasil asam nitrat yang berasa asam. Sedangkan hal-hal yang terasa pahit, misalnya sabun, akan memunculkan kata basa yang berasal dari bahasa Arab yang berarti panggang dalam wajan atau abu tanaman. Basa istilah awalnya berarti memanggang karena zat basa pertama diperoleh dengan memanggang, kemudian mengolahnya dengan air dan kapur. Hal ini akan menghasilkan NaOH dan KOH, yaitu dua basa paling klasik yang digunakan untuk membuat sebuah sabun. Kemudian pada abad ke-13 ahli kimia mencoba mencampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia, yang merupakan satu-satunya zat yang diketahui dapat melarutkan emas. Pada abad pertengahan, ahli kimia menemukan sifat-sifat asam dan basa dengan mereaksikannya dengan berbagai zat dan satu sama lain. Mereka menemukan bahwa asam dan basa berlawanan satu sama lain, dan bahwa kekuatan asam dari basa berkurang ketika alkali ditambahkan. Kemudian Robert T. Boyle menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan berubah warna dengan adanya asam atau alkali. Hal ini kemudian memunculkan penggunaan indikator bahan alami yang dapat mengalami perubahan warna dalam larutan asam atau basa, yaitu seperti bunga, kunyit, umbi, kulit buah, dan daun yang berwarna. Kemudian pada abad ke-18 ada ilmuwan yang bernama Anthony Laurent Lavoisier. Dia biasa melakukan pertunjukan kimia untuk bangsawan kaya di Paris. Contohnya yaitu bahwa indikator misalnya adalah suatu zat warna dari tanaman itu mengalami perubahan pada pH tertentu sampai warnanya kemudian berubah-ubah sesuai dengan kondisi
pH-nya masing-masing, meskipun itu dari satu macam tanaman, dan itu merupakan pertunjukan yang sangat disukai. Kemudian pada tahun 1776 ia menemukan gagasan bahwa senyawa unsur atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Karena itulah ia menyebut zat oksigen atau oksigen seperti yang kita kenal sekarang. Oksigen berasal dari kata Yunani ox untuk asam dan gen untuk air. Dia mengira itu adalah oksigen karena membakar zat seperti batu bara, fosfor, dan belerang menghasilkan oksida yang bersifat asam ketika dilarutkan dalam air. Misalnya kita punya padatan, contoh belerang, ketika dilarutkan di dalam air, belerang itu akan menghasilkan larutan yang bersifat asam. Kemudian pada abad ke-18 ilmuwan Inggris yang bernama Humphrey Davy yang menemukan sesuatu yang sangat bermanfaat di dunia kedokteran atau di bidang kedokteran. Zat tersebut adalah nitrous oxide atau gas tertawa dengan rumus H2O. Gas ini digunakan untuk menganestesi atau menggunakannya untuk pembiusan ya. Dia dengan eksperimen sendiri melanjutkan penyelidikannya. Dan pada tahun 1810 ia menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasamannya, karena banyak senyawa asam lainnya yang tidak mengandung oksigen, misal HCl. Davy mengusulkan bahwa hidrogen memberikan asam. Ini sangat berbeda dengan peneliti sebelumnya yang menganggap oksigenlah yang harus bertanggung jawab untuk menghasilkan asam. Sekitar waktu yang sama, Joseph Priestley membuat penemuan yang sama, kemudian dilanjutkan oleh peneliti berikutnya yang bernama Justus von Liebig, salah satu ahli kimia besar di negara Jerman dan pendiri agrokimia. Memperkuat teori dari Davy dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membuat garam. Teori yang sama ini menganggap bahwa bukan hanya oksigen yang bertindak untuk menghasilkan asam, tetapi yang menghasilkan asam adalah hidrogen. Ini adalah teori yang diterima selama lebih dari 50 sebelum teori Stephen Arrhenius datang. Selanjutnya ada ilmuwan yang bernama August Arrhenius. Beliau adalah seorang yang jenius, yang disalahpahami, yang jauh di depan zamannya. Dia memiliki keberanian untuk mengusulkan dalam tesis doktornya bahwa asam, basa, dan garam terpecah-pecah menjadi ion positif dan ion negatif ketika dilarutkan dalam air pada tahun 1884. Apa yang dia sampaikan ini merupakan tindakan bid'ah ilmiah. Dia dicemoh bertahun-tahun, kemudian pada tahun 1903 apa yang dia sampaikan si August terbukti benar dan mendapatkan hadiah Nobel. Menurut Arrhenius, definisi asam dan basa berjalan seperti berikut. Asam adalah zat yang menghasilkan kation hidrogen atau hidrogen yang bermuatan positif, sering disebut proton atau disingkat H+.
Contohnya yaitu HCl, di mana HCl terurai menjadi H+ dan Cl bermuatan minus. Selanjutnya definisi basa. Basa adalah zat yang menghasilkan anion hidroksil atau yang biasa disebut OH-. Contohnya yaitu NaOH, di mana NaOH terurai menjadi Na yang bermuatan plus, kemudian OH yang bermuatan min. Asam dan basa menurut Arrhenius dapat bereaksi dalam reaksi netralisasi dan membentuk air. H+ bereaksi dengan OH- membentuk H2O. Teori berikutnya yaitu menurut Brønsted dan Lowry terinspirasi dari karya Arrhenius, seorang rekan Denmark bernama Johannes Nicholas Brønsted, dan secara independen seorang ilmuwan Inggris bernama Thomas Martin Lowry memperluas teori asam dan basa. Mereka menyadari bahwa model Arrhenius tidak memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam dan basa. Perkembangan asam basa berikutnya menurut ilmuwan asal Amerika yang bernama Gilbert Nathan Lewis. Teori ini menyempurnakan dari teori sebelumnya. Teori ini lebih luas. Apa-apa yang ditetapkan oleh Arrhenius maupun Brønsted dan Lowry tidak akan bertentangan dengan apa-apa yang ditetapkan oleh Lewis. Artinya, jika asam dan basa ditentukan oleh Arrhenius maupun Brønsted dan Lowry, maka pada Lewis juga akan ditentukan hal yang sama. Hanya saja ada banyak senyawa yang tidak bisa ditentukan asam basanya oleh Arrhenius dan Brønsted, kemudian oleh Lowry, tetapi bisa diselesaikan menurut teori Lewis. Untuk waktu yang lama, sistem rujukan adalah air. Zat yang memberikan proton ke air adalah asam. Zat dalam air yang menerima proton adalah basa. Gilbert Nathan Lewis saat antara tahun 1875 sampai 1946, gebrakan besar yang dilakukan Lewis yaitu menyampaikan tentang donor pasangan elektron. Sebelumnya hal ini tidak dikemukakan, jadi teori Lewis memang akan menyempurnakan teori Arrhenius dan teori Brønsted dan Lowry. Dalam model Lewis, asam adalah zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap sehingga dapat menerima pasangan elektron bebas, dan basa adalah zat yang memiliki PeB yang dapat didonorkan. Pada teori Lewis dapat diambil kesimpulan bahwa asam adalah penerima atau aseptor PeB dan basa adalah donor PeB. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.